Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel BL Plus. Lur, gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan, jangan selalu jaga imet ya. Selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankan. Nah, ini ada video yang sempat viral di Instagram saya dan di Facebook, yang mungkin beberapa teman yang tahu itu mungkin sudah tahu video ini. Cuma kemarin ada teman-teman yang pengen dibahas itu masalahnya apa, kenapa terjadi semacam bubble di dalam basecode ataupun di dalam clear code-nya. Intinya dia tumbuh dari dalam. Oke. Kenapa hal ini baru saya bahas? Karena di sini saya baru punya panel. Nah, di sini ada panel tangki, air king, dan beberapa part lainnya seperti slabber ataupun cover kanan kiri. Nah, permasalahan yang dialami oleh teman kita sebenarnya itu video kiriman dari orang yang konsultasi ya teman-teman. Jadi itu bukan kerjaan saya. Kenapa terjadi bubble di bawahnya basecode? Jadi setelah orang itu konsultasi itu saya nggak langsung just kemana-mana, tapi kita bedah bareng-bareng, kita koreksi bareng-bareng dari dasar. Ternyata untuk penggunaan pengaplikasian epoxy primer itu memang sudah diepoksi ya teman-teman, tapi dengan jumlah cairan yang dikeluarkan oleh nozzle-nya itu sangat tipis banget ya, tipis banget karena dia pakai nozzle 1 mili dan otomatis penambahan thinner semakin banyak ya. Epoxy primernya itu tipis banget sehingga lapisan epoxy primer yang tipis tadi terus diampas lagi semakin tipis lagi, dan mungkin ada beberapa yang jebol. Nah, di situ teman kita itu langsung naikkan ke dempul. Nah, setelah dempul diamplas lah menggunakan air ya. Jadi analoginya gini, epoxy primer yang tipis tadi itu sudah mau mendekati panel platnya, terus diamplas lagi menggunakan air. Nah, dempul itu daya resapnya sangat tinggi karena pori-porinya sangat besar. Dempul diampas dengan air otomatis meresap ke bawah. Nah, epoxy primer yang tidak mengcover penuh si plat tadi otomatis terkontaminan air yang diresap oleh si dempul kan gitu ya. Nah, alhasil beberapa bulan kemudian itu kayaknya kejadiannya belum sampai berbulan-bulan sih, baru hitungan minggu, dan itu udah terdorong oleh korosif atau terdorong oleh karat. Jadi permasalahannya ada di situ. Kemarin kita bedah satu persatu, memang yang punya juga mengakui hal itu. Jadi permasalahannya seperti itu ya teman-teman, dan udah ketemu. Nah, jadi apa sih hal yang harus diperhatikan ketika kita mau melakukan epoksi ya? Epoksi seperti ini kan kita melakukan epoxy primer di bagian tangki, tapi berhubung ini juga ada panel pad dan epoksinya juga sisa, sini kita aplikasikan sekalian aja. Jadi kalau untuk epoksi itu viskositasnya sangat tinggi teman-teman ya. Sudah berulang kali saya bilang, epoksi itu harus memakai nozzle minimal itu 14, 15, 16, 18 sesuai peruntukan si panel. Kalau motoran itu ya cukup 14, kalau mobilan biasanya 16 atau 18 gitu ya. Nah, di sini kita pengaplikasian epoksi itu menggunakan nozzle 18. Cukup satu lapis, satu setengah lapis sudah dapat thicknessnya atau ketebalannya. Nah, setelah itu kalau teman-teman pengen pengaplikasian epoxy primer langsung naik ke filler itu juga bisa tanpa harus menunggu kering. Dengan catatan misalnya panelnya masih fit ya, tidak ada pendempulan, itu seperti ini. Kita langsung mengaplikasikan di atas epoxy primer tanpa harus menunggu kering. Kita aplikasikan Biodoka Surfacer ya. Biodoka Surfacer ini sebanyak 2 lapis supaya apa? Ketika nanti setelah kering itu berbarengan dan pengamplasannya juga akan dipermudah dan juga bisa menutup pori-pori si epoxy primer. Kalau kita hitung kalau kita melihat pori-pori dari epoxy primer itu masih dibilang ada ya, karena epoxy primer itu diperuntukkan memang untuk mencegah korosif ya. Kalau untuk epoxy filler ataupun Biodoka Surfacer itu untuk menutup pori, bisa diaplikasikan di atas plat, di atas media dempul ataupun di atas epoxy primer seperti ini. Itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk sesi berikutnya itu biasanya saya tinggal 1 kali 24 jam seperti ini. Ini sudah kering dan ini siap untuk kita amplas untuk pengamplasan nanti. Nah,
Kalau untuk pengamplasan epoksi seperti ini saya berani pengamplasan menggunakan air, tapi kalau untuk dempul saya usahakan pengamplasan mode kering ya, tidak menggunakan air gitu teman-teman. Karena kita tahu sendiri dempul memiliki daya resap yang tinggi. Boleh sih menggunakan air, tapi dengan catatan ya setelah pengamplasan jangan cuma dilap kanebo, tapi usahakan dijemur ya, supaya apa, air yang diresap oleh si dempul itu bisa menguap total, tidak tersimpan di situ. Nah, ini saya melakukan proses get coat atau saya tembak cat tipis supaya nanti setelah pengamplasan setelah masuk pengamplasan itu sangat mempermudah. Nanti kita akan lanjut lagi untuk sesi ke berikutnya ya teman-teman. Ini mungkin untuk sesi ini kita stop sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi. Oke. Semoga videonya bermanfaat dan semoga berguna bagi teman-teman yang baru terjun. Jangan asal ngecat, jangan asal ada warnanya, tapi usahakan prosesnya dari dasar itu diperhatikan gitu ya. Banyak influencer yang tidak jujur dengan prosesnya. Terima kasih.